Bayangkan di tengah hiruk-pikuk demonstrasi di Jakarta, sirene ambulans meraung, seorang tenaga medis berlari, membawa nyawa pasien yang sedang kritis. Namun justru di detik genting itu, sebuah tindakan tak terduga dari seorang oknum polisi, membuat ribuan pasang mata membeku. Yang lebih mengejutkan, balasan atas perbuatannya begitu mengerikan, hingga tak seorang pun berani melupakannya. Halo sahabat semua, semoga kalian selalu sehat dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan, supaya cerita-cerita penuh makna dan pelajaran hidup ini bisa terus hadir untuk menemani hari-hari kalian. Mari sama-sama berdoa agar negeri kita dijauhkan dari segala musibah, diberi kedamaian, serta kesehatan untuk kita semua. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu. Awan menggantung rendah seolah hendak menurunkan hujan deras. Namun yang turun lebih dulu justru gas air mata dan asap hitam dari ban-ban yang dibakar. Jalanan utama ibu kota dipenuhi lautan manusia yang bergerak tak terkendali. Ribuan orang berteriak, mengibarkan spanduk, mengangkat tangan, menuntut suara mereka didengar. Suara toa menggema, bercampur dengan dentuman keras yang membuat dada bergetar. Di sepanjang jalan, barisan aparat berdiri rapat. Helm baja berkilat diterpa cahaya lampu jalan yang mulai menyala, tameng besar menutup dada dan wajah, sementara pentungan tergenggam erat seolah siap menghantam kapan saja. Komando terdengar lantang dari pengeras suara, menyuruh massa mundur, tetapi desakan justru semakin maju. Asap pekat mulai membuat banyak orang terbatuk. Mata perih, dada terasa sesak. Beberapa orang berlarian mencari tempat aman. Namun ribuan lainnya tetap bertahan, meneriakan yel-yel penuh kemarahan. Situasi makin kacau ketika letupan petasan dan botol kaca pecah di aspal. Jakarta benar-benar seperti medan perang terbuka. Di antara teriakan massa dan komando aparat, suara yang berbeda tiba-tiba muncul. Sirene ambulans meraung panjang, melawan kebisingan seolah memohon jalan. Lampu merah biru berputar, menembus kabut asap dan debu yang berterbangan. Mobil itu berjuang menembus kerumunan, pelan namun pasti, menandakan ada seseorang yang tengah berjuang antara hidup dan mati di dalamnya. Kerumunan sempat membuka jalan. Namun di balik ketegangan itu, banyak yang masih tak peduli, sibuk dengan amarah masing-masing. Di sisi jalan, beberapa relawan medis bersiap. Wajah mereka penuh ketegangan, rompi dengan lambang palang merah terlihat jelas di balik kabut asap. Di tangan mereka tergenggam tas besar berisi peralatan darurat, obat, serta harapan untuk menyelamatkan nyawa. Salah satu tenaga medis berlari menembus kepadatan. Kakinya menjejak aspal panas yang penuh pecahan kaca, tubuhnya terhuyung oleh dorongan massa, namun tekadnya tak goyah. Nafasnya tersengal, tapi pandangan matanya lurus ke arah ambulans yang menunggu di depan. Suara sirene terus membimbing langkahnya. Hiruk-pikuk kota yang biasanya dipenuhi suara klakson kini berubah menjadi jeritan dan tangisan. Jakarta, yang biasanya penuh lampu gedung megah dan kendaraan padat merayap, malam itu menjelma panggung penuh kengerian. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi akan berakhir. Namun satu hal pasti, ketegangan semakin menebal, dan setiap detik terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Di sudut lain, seorang ibu merangkul anaknya sambil berusaha menjauh. Seorang mahasiswa tergeletak di trotoar karena terkena sesak napas, dibantu teman-temannya. Para pedagang kaki lima yang sebelumnya berharap bisa mendapat keuntungan dari ramainya masa kini justru kalang kabut menyelamatkan barang dagangan. Seluruh wajah dipenuhi rasa takut bercampur cemas. Namun, di balik kepanikan itu, sosok tenaga medis yang berlari tetap menjadi sorotan. Dengan tekad bulat, ia tahu bahwa pekerjaannya bukan soal pilihan, melainkan panggilan. Nyawa seseorang tengah bergantung pada langkah kakinya yang semakin berat menembus lautan manusia dan barisan aparat. Jakarta pada malam itu bukan hanya menjadi ibu kota negara, melainkan saksi bisu tentang betapa tipisnya batas antara keberanian dan keputusasaan, antara ketulusan menolong dan kekerasan yang sewaktu-waktu bisa menyambar. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya.
Di tengah hiruk-pikuk demonstrasi yang semakin memanas, sosok dengan rompi berwarna putih bercorak palang merah berlari tergesa menembus kabut gas air mata. Wajahnya masih muda, mungkin sekitar pertengahan 20-an. Tatapannya tegas, meski tubuhnya jelas terlihat lelah. Setiap langkahnya seolah berpacu dengan waktu, karena di balik sirene ambulans yang meraung, ada satu nyawa yang bergantung padanya. Tangan kanan menggenggam erat tas medis yang besar dan berat. Di dalamnya tersimpan oksigen portabel, perban, serta obat-obatan darurat yang bisa menentukan hidup atau mati seseorang. Tangan kirinya berusaha menutupi wajah dari asap yang menusuk mata, namun tak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Dalam benaknya hanya ada satu hal, harus sampai sebelum terlambat. Kerumunan massa yang marah menjadi rintangan. Beberapa orang secara refleks menyingkir, membuka jalan. Ada juga yang tanpa sengaja mendorong, membuat tubuhnya hampir terjatuh. Namun tenaga medis itu kembali bangkit, menepuk debu dan melanjutkan langkah. Tidak ada teriakan, tidak ada keluhan, hanya detak jantung yang berpacu lebih cepat dari biasanya. Beberapa aparat menoleh, sebagian tampak bingung melihat sosok berlari dengan rompi medis. Ada yang memberi ruang, ada pula yang justru memasang wajah curiga. Namun di tengah kabut dan pekikan sirene, ia tidak sempat menjelaskan apapun. Ambulans hanya berjarak beberapa meter lagi. Namun jarak itu terasa begitu jauh di tengah kekacauan. Ingatan tentang alasan ia memilih profesi ini berkelebat. Saat dulu menyaksikan seseorang kehilangan nyawa karena tidak sempat mendapat pertolongan, hatinya tergerak. Sejak saat itu tekadnya bulat. Menjadi tenaga medis berarti menjadi perpanjangan tangan kehidupan. Tidak peduli bahaya, tidak peduli risiko, tugasnya adalah satu, menyelamatkan nyawa. Keringat menetes dari pelipis, bercampur dengan debu dan gas yang menyesakkan. Langkahnya makin berat, namun sorot mata tetap sama, penuh keyakinan. Beberapa relawan lain terlihat berlari di belakangnya. Namun dialah yang paling dekat dengan ambulans. Dalam hatinya ada doa yang lirih. Semoga pasien di dalam sana masih bertahan. Semoga ia datang tepat waktu. Di sepanjang jalan, pemandangan begitu memilukan. Beberapa orang tergeletak di aspal karena kelelahan. Ada yang terinjak saat masa berlarian. Ada pula yang pingsan karena sesak napas. Tangisan, jeritan, dan suara botol pecah bercampur jadi satu. Namun di antara semua itu, langkah sosok medis muda ini menjadi simbol kecil harapan yang bertahan di tengah kekacauan. Seorang pria parubaya dari massa sempat berteriak, "Biar lewat, dia medis." Teriakan itu membuat beberapa orang terhenti sejenak, memberi jalan. Suara itu seperti pengingat bahwa di tengah amarah yang membara, masih ada sisi kemanusiaan yang menyala. Tapi justru momen inilah yang menjadi titik awal dari peristiwa kelam yang tak disangka siapapun. Ambulans semakin dekat. Suara mesinnya meraung, lampu merah biru berputar cepat, dan tenaga medis itu hampir tiba. Namun siapa sangka, di detik-detik paling menentukan, langkahnya justru akan terhenti oleh sesuatu yang jauh dari dugaan. Nasibnya, juga jalannya cerita malam itu, akan berubah dalam sekejap. Langkah tenaga medis itu kian dekat dengan ambulans. Sirene meraung, lampu merah biru berputar menembus kabut asap. Hanya beberapa meter lagi ia bisa mencapai tujuan. Nafasnya sudah memburu, tubuhnya terasa berat, tapi semangatnya tak runtuh. Semua orang di sekitarnya tahu, sosok itu sedang membawa harapan hidup bagi seseorang. Namun, tepat di depan pintu ambulans, sebuah bayangan besar menghadang. Seorang polisi dengan tubuh tegap dan wajah tertutup masker menegakkan tameng di hadapannya. Teriakan kasar meluncur dari balik helm, "Berhenti!" Tenaga medis itu tersentak. Ia berusaha menjelaskan dengan menunjuk rompi bertanda palang merah. Namun, tak ada waktu untuk dialog. Dalam hitungan detik, tangan kasar aparat itu melayang. Suara tamparan terdengar nyaring, diikuti dengan pukulan keras yang menghantam bahu hingga tubuh sang medis terhuyung. Tas medis nyaris terlepas dari genggaman.
Orang-orang di sekeliling menahan napas, mata terbelalak tak percaya. Di tengah hiruk-pikuk yang mencekam, tindakan itu terasa seperti kilatan petir yang membelah langit. Jeritan pecah dari kerumunan. "Dia medis. Jangan dipukul!" teriak seseorang dengan suara parau. Namun oknum polisi itu tak bergeming. Tatapan matanya penuh curiga. Seolah tenaga medis itu adalah ancaman, bukan penyelamat. Tangan aparat kembali terangkat, seakan siap melayangkan pukulan kedua. Tenaga medis itu berdiri gemetar, tubuhnya jelas kesakitan. Namun sorot matanya masih sama, bukan rasa takut, melainkan tekad yang tak mau padam. Ia mencoba berkata, meski suaranya hampir hilang tertelan riuh massa, "Ada pasien di dalam, harus segera ditolong." Tapi kalimat itu tidak pernah selesai. Dorongan keras dari tameng membuat tubuhnya kembali terlempar ke aspal. Kerumunan mulai berdesak. Beberapa relawan medis lain berusaha maju, melindungi rekannya. Massa yang sebelumnya hanya berteriak kini mulai marah. Teriakan, "Biarkan dia lewat," menggema, lebih keras dari suara sirene sekalipun. Namun barisan aparat tetap kaku, menutup jalan seolah kemanusiaan bisa ditahan dengan tameng baja. Di udara, gas air mata masih menyengat. Namun kini rasa pedih di mata kalah oleh pedih di hati mereka yang menyaksikan. Tak seorang pun menduga, di tengah situasi yang sudah kacau, seorang tenaga medis yang datang untuk menolong justru harus menjadi korban kekerasan. Seorang ibu di pinggir jalan menutup mulutnya, menangis melihat kejadian itu. Seorang mahasiswa berteriak marah sambil mengepalkan tangan. Bahkan beberapa aparat di barisan belakang tampak ragu. Matanya gelisah melihat apa yang dilakukan rekannya. Namun semuanya hanya bisa terdiam, terpaku oleh adegan yang membuat Jakarta malam itu semakin membara. Pukulan itu bukan sekadar melukai tubuh seorang medis. Ia telah merobek rasa percaya, menghancurkan batas tipis antara tugas dan kemanusiaan. Sirene ambulans yang seharusnya menjadi simbol harapan, kini justru terdengar seperti ratapan panjang. Di detik itu, suasana berubah drastis. Amarah massa meletup. Bukan hanya karena kekerasan, tetapi karena yang dipukul adalah seseorang yang seharusnya paling dilindungi. Jakarta pun berguncang bukan hanya oleh teriakan, melainkan oleh kemarahan yang membara, siap meledak kapan saja. Setelah pukulan itu, udara seakan membeku. Sirene ambulans masih meraung. Namun suaranya kini tenggelam oleh jeritan dan teriakan ribuan orang. Mata yang sebelumnya penuh amarah kini menyala lebih garang, menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal. Seorang tenaga medis diperlakukan layaknya penjahat di depan mata mereka. Massa yang awalnya terpecah kini bersatu dalam satu suara. Teriakan keras menggema, "Biarkan medis lewat, biarkan dia lewat." Suara itu tak lagi hanya dari satu orang, melainkan dari ribuan mulut yang bergetar oleh amarah dan kekecewaan. Getarannya membuat dada sesak, seolah langit Jakarta pun ikut bergemuruh. Seorang mahasiswa dengan wajah penuh debu maju ke depan. Ia berusaha melindungi tenaga medis yang terjatuh, meski tubuhnya sendiri gemetar oleh rasa takut. Di belakang, banyak orang merangsek maju. Batu kecil dilempar, botol plastik beterbangan, sementara suara trompet demonstran semakin keras. Ketegangan memuncak, barisan aparat mulai kocar-kacir menahan desakan. Jeritan hati itu bukan hanya milik massa. Beberapa relawan medis lain menangis melihat rekannya diperlakukan kejam. Mereka mengangkat tangan tinggi-tinggi, berusaha menunjukkan bahwa yang mereka bawa hanyalah tas berisi peralatan, bukan senjata. Namun rasa kemanusiaan seakan terkubur di balik tameng-tameng baja. Seorang pria parubaya yang sejak awal diam kini tak tahan lagi. Ia berteriak lantang, "Kalau kalian berani menyakiti penolong, apa bedanya kalian dengan penindas?" Kalimat itu seperti bensin yang menyambar api. Suara massa makin tak terbendung. Gelombang manusia mendorong maju, menekan barisan aparat yang terlihat semakin kewalahan. Di udara, suasana berubah menjadi ledakan amarah. Jeritan bercampur doa. Banyak orang menengadah sambil menangis,
memohon keadilan dari langit. Mereka merasa telah dilecehkan, bukan hanya sebagai massa, tetapi sebagai manusia yang menyaksikan kebenaran diinjak-injak. Di tengah kekacauan itu, tenaga medis yang dipukul masih berusaha berdiri. Meski bahunya lebam, matanya tetap menatap ambulans yang hanya berjarak beberapa langkah. Tekadnya membuat banyak orang semakin tersulut. Mereka tidak lagi hanya marah karena dipukul, melainkan karena melihat seseorang dengan hati tulus tetap ingin menolong meski tubuhnya disakiti. Beberapa aparat tampak ragu. Wajah-wajah muda di balik helm baja menunduk, seolah nurani mereka sedang diguncang. Ada yang menoleh ke arah rekannya yang memukul, lalu kembali menatap tanah. Namun suara komando keras dari atasan membuat mereka kembali kaku, menahan tameng di depan dada. Massa semakin tak terkendali. Batu, botol, bahkan kayu mulai beterbangan. Suara kaca pecah terdengar dari arah gedung. Aroma ban terbakar semakin menusuk hidung. Jakarta malam itu benar-benar berubah menjadi neraka di atas aspal. Namun semua itu berawal dari satu tindakan. Pukulan terhadap orang yang seharusnya paling dijaga. Dari setiap sisi jalan, teriakan, "Jangan sentuh medis," menggema seperti mantra. Kata-kata itu bukan lagi sekadar tuntutan, melainkan jeritan hati yang menyatu. Seolah seluruh kota sedang mengutuk tindakan kejam yang baru saja terjadi. Amarah itu ibarat banjir bandang. Tidak ada yang bisa menghentikan, tidak ada yang bisa menahannya. Balasan terhadap pukulan itu tidak datang dalam bentuk satu tangan, melainkan ribuan suara, ribuan langkah, dan ribuan hati yang bersatu. Dan sejak malam itu, Jakarta tak lagi sama. Pukulan seorang oknum aparat telah memicu gelombang besar yang akan sulit dihentikan. Balasan mengerikan baru saja dimulai. Kekacauan yang tercipta malam itu tidak berhenti di lokasi demonstrasi saja. Video pemukulan tenaga medis yang direkam dengan ponsel oleh beberapa orang segera menyebar luas. Dalam hitungan jam, potongan rekaman itu muncul di berbagai media sosial. Suara sirene ambulans, jeritan massa, dan detik ketika tangan aparat melayang menghantam tubuh relawan medis terlihat jelas tanpa bisa dibantah. Reaksi publik datang seperti badai. Ratusan ribu komentar membanjiri unggahan video itu. Tagar kecaman menjadi trending. Warga dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pekerja, hingga orang tua rumah tangga, bersuara dengan nada marah. Kalimat yang paling sering terdengar adalah, "Bagaimana bisa penolong diperlakukan seperti itu?" Balasan yang mengerikan tidak berhenti di dunia maya. Malam itu juga, ribuan orang turun ke jalan dengan kemarahan yang lebih besar. Mereka bukan hanya menuntut hak politik, melainkan menuntut keadilan atas tindakan tidak manusiawi yang baru saja mereka saksikan. Spanduk baru bermunculan dengan tulisan tajam, foto tenaga medis yang dipukul tersebar di berbagai sudut kota sebagai simbol perlawan. Oknum polisi yang melakukan pemukulan menjadi sorotan. Identitasnya mulai terkuak, wajahnya tersebar luas. Nama yang seharusnya hanya dikenal di lingkaran kecil kini disebut jutaan orang dengan nada benci. Hidupnya berubah dalam sekejap. Dari seorang aparat menjadi simbol arogansi yang dibenci. Di markas besar, para petinggi kepolisian gelisah. Mereka tahu kejadian ini telah mencoreng citra seluruh institusi. Tekanan datang dari publik, media, hingga pejabat tinggi negara. Tidak ada cara untuk menutupinya. Karena video itu sudah terlanjur viral. Balasan masyarakat begitu keras, hingga siapapun yang mencoba membela akan tenggelam oleh gelombang amarah. Massa yang sebelumnya terpecah kini semakin kompak. Mereka tidak hanya marah kepada satu orang, melainkan kepada sistem yang dianggap melindungi kekerasan. Jeritan hati rakyat berubah menjadi tuntutan nasional. Di berbagai kota lain, solidaritas bermunculan. Aksi menyalakan lilin untuk tenaga medis yang dipukul digelar di banyak tempat. Foto wajahnya, dengan luka lebam di bahu, menjadi simbol keberanian sekaligus luka bangsa. Di sisi lain, tenaga medis yang menjadi korban masih terbaring di rumah sakit. Tubuhnya penuh lebam, namun matanya tetap menyimpan keteguhan.
Saat seorang jurnalis menemuinya dan menanyakan perasaan, ia hanya berkata lirih, "Aku hanya ingin menolong. Semoga kejadian ini jadi pelajaran." Kalimat sederhana itu membuat ribuan orang menangis. Kata-kata itu menyebar lebih cepat daripada api yang menjilat kayu kering. Balasan yang mengerikan ternyata bukan hanya amarah massa, tetapi juga rasa malu yang menghantam aparat secara keseluruhan. Ribuan anggota polisi yang tidak tahu menahu ikut menundukkan kepala, merasa harga diri mereka runtuh gara-gara ulah satu orang. Dunia seakan berbalik. Seorang tenaga medis sederhana mampu mengguncang sistem besar, hanya karena ketulusannya dipukul oleh tangan yang seharusnya melindungi. Malam itu, Jakarta tidak hanya diramaikan oleh sirene ambulans dan teriakan demonstran, tetapi juga oleh gema balasan rakyat. Balasan yang lahir bukan dari senjata, melainkan dari hati nurani yang terusik. Balasan yang membuat siapapun merasakan getarannya, mengingatkan bahwa kemanusiaan adalah garis merah yang tak boleh dilewati. Dan sejak itu, satu pukulan berubah menjadi sejarah. Balasan mengerikan bukan hanya terlihat di jalanan, melainkan juga di layar ponsel, di dinding media, di hati setiap orang. Sejarah mencatatnya sebagai momen di mana ketulusan seorang penolong mengalahkan kekerasan yang paling kasar. Malam itu, Jakarta masih bergetar oleh dentuman dan jeritan massa yang belum juga bubar. Jalanan yang tadinya penuh teriakan kini dipenuhi keheningan aneh, hanya sesekali terdengar klakson kendaraan yang terjebak di sekitar lokasi. Namun keheningan itu bukanlah tanda damai, melainkan hawa mencekam setelah kejadian yang menggemparkan. Video pemukulan tenaga medis oleh oknum polisi telah tersebar luas. Ribuan ponsel merekam, ratusan akun membagikan, dan jutaan mata menyaksikan dengan kemarahan yang sulit terbendung. Dunia maya seolah terbakar, menyalakan api solidaritas yang tak bisa dipadamkan. Kantor kepolisian dipenuhi desakan dari masyarakat. Tagar "Selamatkan Tenaga Medis" menjadi trending nasional, disertai gelombang kecaman yang datang dari semua penjuru negeri. Bahkan media internasional turut menyorot, menanyakan bagaimana bisa seseorang yang mengabdi untuk nyawa justru menjadi korban kekerasan dari pihak yang seharusnya melindungi. Sementara itu, tenaga medis yang dipukul itu masih terbaring di rumah sakit. Wajahnya lebam, pelipisnya robek, dan tubuhnya penuh memar. Namun semangatnya tak padam. Dengan suara lemah ia berkata kepada rekan-rekannya, "Jangan benci mereka. Tugas kita menolong, bukan membalas." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam, karena di balik penderitaan, masih ada ketulusan yang lebih besar dari luka fisik. Di sisi lain, keluarga tenaga medis itu tak kuasa menahan tangis. Ibunya menunduk dengan tangan bergetar, berulang kali berdoa agar anaknya diberi kekuatan. Sang ayah duduk di sudut ruangan, wajahnya kaku, menyimpan amarah yang menekan dada. Semua itu menjadi potret betapa kerasnya harga yang harus dibayar demi sebuah pengabdian. Namun amarah rakyat sudah tak bisa ditahan. Malam berikutnya, ribuan orang turun ke jalan, bukan sekadar demonstran, tapi gabungan dari masyarakat umum, mahasiswa, aktivis kemanusiaan, bahkan sesama tenaga medis. Mereka membawa poster bertuliskan, "Keadilan untuk penyelamat nyawa." Jalanan Jakarta sekali lagi dipenuhi lautan manusia, kali ini dengan tujuan satu, menuntut keadilan. Suasana semakin mencekam ketika berita beredar bahwa oknum polisi yang melakukan pemukulan hanya dipindahkan tugas. Publik murka. Sorakan dan teriakan, "Pecat, pecat, pecat," menggema di seluruh kota. Keputusan yang dianggap tak adil itu menyulut kericuhan baru. Bentrokan kembali terjadi, dan kobaran api membumbung dari ban-ban yang dibakar massa. Namun dari tengah kericuhan itu, muncul sosok yang lemah tapi tegar, tenaga medis yang menjadi korban. Dengan tubuh masih terbalut perban, ia berdiri di atas mobil komando. Suaranya bergetar namun tegas, "Jangan balas kebencian dengan kebencian. Biarkan hukum bekerja. Kita tunjukkan bahwa kebaikan tak akan pernah bisa dipatahkan oleh kekerasan." Kata-kata itu menggetarkan ribuan hati. Massa yang tadinya murka mulai meredakan amarahnya.
Tangisan pecah, bukan karena takut, tapi karena tersentuh. Teriakan perlahan berganti dengan doa bersama, memohon agar keadilan benar-benar ditegakkan. Hari itu, Jakarta menjadi saksi bahwa satu pukulan bisa mengguncang sebuah bangsa. Tetapi juga menjadi saksi bahwa ketulusan hati mampu meredakan api yang nyaris membakar segalanya. Oknum polisi itu akhirnya diseret ke meja hijau, dan publik terus mengawal prosesnya. Kisah ini berakhir bukan dengan kemenangan salah satu pihak, melainkan lahirnya kesadaran bahwa keadilan adalah milik semua, dan siapapun yang mengkhianatinya akan berhadapan dengan suara rakyat yang tak bisa dibungkam. Tenaga medis itu mungkin hanya satu orang, tapi ketulusannya membuatnya menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan cinta pada kemanusiaan. Sebuah pengingat bahwa dalam riuhnya dunia, masih ada cahaya yang menuntun jalan menuju kebenaran. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa kebenaran pada akhirnya selalu menemukan jalannya. Mari kita doakan para tenaga medis yang selalu berjuang tanpa kenal lelah, serta semoga bangsa ini semakin bijak menghadapi perbedaan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share, agar cerita ini menjadi pengingat bagi banyak orang. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga kalian sehat selalu dan diberi kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.